덕분에 웃었지. 뭐 웃고 나니까 면접 떨어진 것도 별거 아닌 것 같고. 이해되던데? 비극을 희극으로 만드는 거? 너 어쩌다 그런 생각을 해냈어? 경기에서 맨날 졌으니까. 맨날 진다고 매일이 비극일 순 없잖아. 웃고 나면 잊기 쉬워져. 잊어야 다음이 있어. 사람들은 무언가 잃어가나 보다. 그치만 나랑은 상관없는 어른들의 일이다. 난 뭔가를 잃기엔 너무 18이니까. Loh, jadi nih kita reguler. Minum dulu. Jadi. Jadilah semua orang meminta episode reguler, masa kita tidak memfasilitasi? Ini penting abis, kita siapa? Enggak, tahu nggak semuanya, ada yang minta drama lain juga. Oh, ada ya. Oh iya. Kalau gitu. Maaf ya yang belum kesampaian. Akhirnya sidang isbat memutuskan kita akan go reguler dengan 25-21. Gak apa-apa, tapi kita punya misi bagus untuk reguler ini karena kita ingin mengalahkan BMKG di top 10 Indonesia Today-nya Netflix. Tetap ya, menyimpan dendam kesuma terhadap Songkang. Walaupun gue suka banget sama Songkang, dan kalau lo dengerin ngedrakor dari awal season, lo pasti lihat banyak banget drama Songkang yang kita bahas. Tapi kali ini kita harus mengikhlaskan. Ternyata pesona Nam Joo Hyuk lebih nampol. Emang lu gampang berubah ya? Emang satu-satunya yang gak berubah tuh cuman gravitasi. Benar kata si Ijin. Mantap Anda masuknya mantap sekali. Kasihan lo, kemarin dia habis ngeramal kerja. Ngelamar. Oh, ngelamar. Jangan sok ya. imut lo. Kok gue nggak sok imut. Gue ingin mendalami peran sebagai Nahido gue. Yang suka typo, walaupun di real life gue nggak boleh typo karena gue jurnalis. Iyalah, lu mau dipecat. Ngomongnya gitu, susah lo nyari kerja. Lo nggak berkaca kepada krisis IMF di tahun 98, gimana susahnya orang nyari kerja. Kita kalau dipikir-pikir di era kita lulus kuliah tuh kan kayaknya semua serba dipermudah gitu ya. Kayak gue nggak tahu sih struggle lo pas lagi nyari kerja kayak gimana, tapi kayaknya lo kerja di TV lancar-lancar aja. Enggak, tahu gue nggak langsung di TV, gue di ini dulu, advertising dulu. Oh iya anak advertise. Iya gue inget. Yang waktu itu kantornya di Cengkareng bukan? Enggak, itu Dewi. Lu jangan ngada-ngada. Gue tahu emang kita dulu nggak deket Ron, cuman nggak usah gini lah. Gimana sih lo ngelihat episode kemarin? Kayak wah, kalau misalkan follow Instagram Ngedrakor, lo tau lah siapa yang update kan di situ. Lo tau betapa bucinnya gue kalau udah suka sama satu drama. Iya, lu sampai rela-relain begadang ya? Nggak begadang kali, cuma jam 11 doang kan langsung muncul jam 9 malam juga. Iya, lu update-nya jam berapa tuh? Jam 1, jam 12? Enggak, soalnya kan gue nonton sama teman-teman gue nih. Jadi gue Netflix party tuh tiap malam Minggu sama malam Senin, dan nunggu gitu loh kayak lu pada bisa jam berapa gitu. Kadang-kadang baru bisa jam 10, kadang-kadang baru bisa setengah 11. Jadi update-nya agak telat lah gitu. Luar biasa. Dedikasi loh, gue ini baru pertama kali nih gue merasa sangat berdedikasi terhadap sebuah drama. Kayak seolah-olah gak ada hospital playlist gitu. Emang lu gampang lupa anaknya ya, gampang berpaling. Jawab dong pertanyaan gue tadi. Apa yang membuat episode 3 sama 4 ini jadi sesuatu yang menurut lo menggembaskan sekali gitu? Yang menggembaskan pastinya di ending episode 4 ya. Kayaknya emang sengaja di tiap ending episode genap itu tuh pasti kita dikasih hadiah apa sih? Scene-scene bucin gitu loh yang bikin kita jadi kayak gak sabar nunggu minggu depannya lagi. Iya, soalnya nunggunya lama. Iya, yang waktu di akhir episode 2 kan yang scene main air kan. Terus dan yang di akhir episode 4-nya scene latihan bareng malam-malam itu. Itu sih kayaknya yang paling rame dibahas kalau gue lihat di Twitter. Tapi emang itu gemes banget sih jujur Li. Kayak gue gak bisa berhenti memikirkan itu sampai 2 hari kemudian. Jadi lu yang overthinking. Enggak, soalnya kan si Ijin kan udah pernah bilang di awal-awal kalau dia seolah-olah mendeklarasikan gitu kalau iya orang dewasa tuh jatuh cintanya sama orang dewasa, anak SMA ya jatuh cintanya sama anak SMA gitu. Terus
Sekarang kenapa tiba-tiba lo memberikan pandangan manis banget ke wanita ini gitu, kayak ada apa gitu. Terus kan dia dengan senang hati mencoba baju anggar itu kan yang ditinggalkan oleh tim cowok dan Dipakein. dan apa namanya anehnya tidak ada debu sama sekali yang melekat pada Iya. pada baju Nggak ada itu. kecoa. Nggak ada kecoa gitu kan, nggak ada laron yang nempel atau apa gitu, rayap kayak atau apa tuh. Dan kayaknya emang adegan itu semua orang nunggu-nunggu sih. Buat yang mungkin aktif di sosmed juga kan, dari sebelum-sebelumnya tuh banyak tuh bocoran yang dia pakai baju anggar kan. Tapi itu emang damage-nya gede banget sih adegan itu. Yang dia pakai baju anggar, yang dia ngobrol berdua, terus yang dia bilang kayak makasih Nahido karena sudah memberikan aku harapan tuh kayak siapa yang ngasih harapan sebenarnya? Siapa? Lu doang yang berharap, yes. Enggak tahu nih, bukan harapan ngarep untuk hubungan, cuman harapan untuk hidup sih. Iya. Lu aja yang mengartikannya tuh dalam perspektif seorang bucin gitu. Ya kan gue basically emang bucin. Iya, Terus iya. gimana tuh lo gimana? Ekspresi lo, emosi lo seperti apa nih dalam 2 episode terbaru yang akan kita bahas di episode Ngedrakor ini? Mulai dari dia tiba-tiba nyamperin duluan kan, yang ngasih susu pisang. Cuman gue prihatinnya sama diri gue sendiri ya. Bisa-bisanya gue mikir di scene yang seuwu itu, gue malah ini ngeliatin botol susu pisangnya itu kan yang sebelumnya belum habis kan. Terus tahu-tahu udah dia ganti. Gue kayak udah Food waste. habisin dulu yang itu, jangan buang-buang makanan, lagi krisis. Cuman nggak tahu kenapa di malam itu emang Yijin gemes banget sih, yang kayak curang-curang manja gitu untuk menang, yang pakai ngomongin full house, terus akhirnya nih si Hido jadi teralihkan, dia menang. Itu ini gak sih kayak agak-agak klise sebenarnya, kayak kan suka gitu kan, taruhan terus yang menang yang kalah nanti ngabulin permintaan yang menang ya. Iya. Untungnya ini drama 25-21 ya. Kalau di drama sebelah mungkin kesempatannya dipakai buat ngajak bermalam bersama. Apakah kamu ingin melihat kupu-kupu atau melihat cuaca malam ini? Melihat bunga. Gue sih masih positive thinking, kayak mereka nih percintaan yang polos gitu sih. Jadi mungkin paling ya lebih ke diajak have fun atau ngajak baikan sama si siapa namanya? Yurim. Ya paling sih gaya pacarannya, maksud gue kalau dilihat dari belum pacaran sih ini katanya. Kan pacarannya nanti pas udah umur 25 kan pacarannya, sama 21 kan, masih lama. Ini masih umur 17-18 tahun loh ini. Masih ada beberapa tahun lagi gitu. Izin belum dapat kerja, jadi dia harus punya sumber penghasilan dulu untuk beli bensin. Bayangin nggak tuh bensin mobil yang akhirnya kembali kepadanya? Dari mana uang buat beli bensin? Sok-sokan aja lu anak orang kaya. Iya. Memang bisa beli bensin mobil mewah Ternyata kayak gitu. pacar pertamanya Yurim, ternyata cinta pertamanya Yurim adalah mobil, bukan packaging. Masih Tapi selamat. sebelum gue masuk ke episode 4, sebenarnya episode 3 juga ada banyak banget sih adegan yang menurut gue gemes gitu setelah gue nonton. Sampai akhirnya gue langsung kayak oke, gue harus bikin artikel ini karena gue gemes banget gitu. Yang pertama waktu si Yurim sama Hido rebutan komik, itu lucu banget gak sih menurut lo? Kayak gemes banget, Nat. Ternyata Yurim itu bukan tipikal anak yang kaku ya. Dia tetap anak cewek biasa yang suka baca komik, yang suka chatting-chattingan. Iya, betul. Dan maksudnya ketika episode 3 ditayangkan pun kita juga dikasih lihat kan sebenarnya dia di keluarganya pun tuh nggak ada masalah gitu. Betapa hangatnya keluarga Yurim gitu. Makanya itu juga yang bikin gue jadi bertanya-tanya juga sih sebenarnya, kayak apa sih yang membuat anak ini tuh jadi sekaku ini gitu, seketus ini ketika berhadapan sama Hido gitu. Ambisi apa yang membuat dia jadi kayak gitu. Karena kita kan sebelumnya sempat mempertanyakan hal yang sama kan di episode yang 1 dan episode 2 kemarin, yang kayak dia benci sama orang kaya atau gimana gitu. Terus kayaknya ada masalah di rumah di dalam hati gue, tapi enggak juga kayaknya gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya membuat dia jadi kayak berhati batu terhadap Hido ini sih masih belum terjawab sih. Meskipun tadi lo sudah sempat memberikan clue bahwa ternyata
Bener kan gue? Iya, tapi lu Itu kayak terlalu tebakan gue kan? Iya, abis itu tapi lu sempat ngubah pendapat lu menganggap remeh Yurim, nggak mungkin lah dia punya komputer. Iya, abisan kayak meragukan sih dia. Ternyata punya juga dia komputer. Atlet medali emas loh. Tapi bisa gak dia bayar internet? Itu dia permasalahannya. Bisa lah, nyokapnya juga masih kerja. Malah lebih merana izin sekarang daripada si siapa namanya? Yurim. Iya, cuman ada harapan sih buat izin kan, karena dia istilahnya juga sudah masuk ke fase-fase di mana dia akan, oh kita sudah mendekati wilayah kamu akan dapat kerja gitu. Udah Bentar dikasih lagi. ini Udah ya. dikasih clue-clue kan sedikit-sedikit. Cuman gue tuh sempet sebel banget sama si Yurim yang waktu di scene itu loh, yang malam-malam mereka habis latihan terus dimarahin sama si senior maha benar itu. Iya, iya. Itu sumpah ya, kata-katanya si Yurim itu pengen gue cabein mulutnya. Maksud gue kok dia egois dan semerasa paling menderita sendiri gitu sih, kayak dia mengecilkan, apa sih dia ngomong apa sih, gue lupa deh. Pokoknya intinya kayak ya jangan mengecilkan usaha aku selama ini untuk sampai berada di sini. Pokoknya gitu kan, kesannya kayak Hido selama ini nggak berusaha gitu. Kayak gue kesel banget sih. Dan gue puas banget waktu si Hido akhirnya memutuskan untuk nggak mau mengidolakan Yurim lagi dan Iya, ngebuang apa poster-poster Semua artikel. foto-foto iya itu sebuah keputusan yang berat sih, tapi itu sangat relate buat anak K-pop yang merasa terkhianati oleh opanya sih sebenarnya. Kayak kan udah gue bilang jangan ketemu sama idola lo, udah gue bilang di episode yang sebelumnya, karena idealnya idola lo sama aslinya tuh mungkin bisa saja berbeda. Tapi momen itu juga jadi titik balik buat Hido sih, untuk dia jadi lebih lebih fokus ke usaha dia untuk bisa masuk ke timnas kan sebenarnya, karena mungkin di satu sisi selama ini dia juga terlalu, saking dia mengidolakan Yurim, misi dia tuh sebenarnya jadi kayak terkesan cetek gitu, yang kayak iya gue cuman pengen masuk jadi rivalnya Yurim dan pengen Yurim gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan dia punya goal yang lebih besar kayak jadi masuk ke timnas tuh kan istilahnya kayak ya lo nggak cuman Yurim yang akan lo kalahkan gitu maksudnya. Tapi kalau gue pribadi sih ngelihatnya lebih ke dengan berakhirnya itu hubungan antara fans dan idol Hido sama Yurim nih berakhir kan. Cuman habis itu kita dikasih scene yang ternyata dia ada si Injeolmi itu kan. Terus kayak oke, hubungan fans dan idol berakhir, cuman ini akan jadi fase berikutnya nih, fase untuk mereka jadi temenan baik. Jadi nggak ada lagi perasaan kayak wah kamu lebih hebat dari aku mengagumimu. Cuman kayak lebih ya sama-sama teman aja. Kan sempat mulai itu dari awal yang mereka tangkap ikan bareng. Terus nggak sengaja mereka lupa kalau mereka musuhan, sempat ketawa bareng bentar. Kayak gue menantikan sih sebenarnya. Cuman gue harus tetap dapat penjelasan yang benar bisa gue terima kenapa Yurim sepedes itu gitu ke Hido. Padahal so-soan juga kan dia ngomong kayak aku kalau misalkan ketemu sama kamu pasti aku akan mengenalimu, kayak Iya, jadi kayak apaan sih lu? ketawa Kelihatan banget ya kalau di chat sama orang aslinya tuh memang beda, mulut manis doang gitu. Emang. Dan scene itu tuh gue jadi keingetan ini ada web drama di WeTV. Dia itu temenan online, sahabatan online gitu, tapi ternyata orang itu tuh pembuli dia di sekolah gitu. Jadi kayak wah, emang sih akun anon itu tuh menyeramkan sih. Iya sih. Iya kan, lo nggak tahu kan ternyata dia siapa, apakah mantan pacar lo, mantan guru lo, atau nyokap lo jangan-jangan. Itu dia, makanya gue tuh nggak pernah berani kalau pakai aplikasi kencan, ngerti nggak? Gue takut aja orang-orang ini bohong sama gue. Gue ada trust issue, kayak gue tahu semua foto ini pasti bohong kan gitu. Kayak semua orang gue anggap bohong, kayak cuman gue yang paling tulus di aplikasi ini gitu kesannya. Si paling tulus. Iya. Dan satu hal yang harus digarisbawahi dari 4 episode pertama sih sebenarnya ya. Kenapa Becky Jin tuh selalu pakai baju putih sih? Kayak untuk menggambarkan dia itu masih suci murni gitu. 간다. 시작. Nggak, ini sebenarnya harus dipertanyakan sih, yang waktu sendalnya putus kan, si sendal 7-Eleven itu. Abis itu gue nggak ngerti, kayak
kenapa dia lebih memilih untuk ngikat kakinya dan jalan bersama dibandingkan dengan gendong aja gitu. Berat, lagi sakit punggung dia. Nih, yang pertama pertimbangannya kan lo kan atlet, kalau lo harus menjaga badan lo. Kalau lo jalan dengan cara seperti itu, kemungkinan dia untuk cedera tuh jauh lebih besar ya. Bisa kakinya kena apalah, tiba-tiba nyeri atau apa gitu. Kalau digendong kan jelas-jelas melindungi gitu. Gimana sih Becky G? Izinnya belum sebucin itu untuk mau menjadi alat transportasi dari situ sampai ke rumahnya si Hido. Jadi belum masuk ke sampai ke babak bucin ya, masih ke Iya. kayak cuman perhatian-perhatian yang nyaman sedikit aja gitu ya. Belum menyerahkan jiwa, raga, dan ginjalnya. Nggak punya sense banget sih kayak tapi adegan yang waktu dia tiba-tiba munggungin terus kayak akhirnya aku mau di piggyback Ya, itu dikira ternyata mau enggak. digendong Iya. kan. Itu lucu. Iya, iya. Gemes banget kayak kok bisa sih mereka gemes banget gitu. Dan gue di situ jadi makin suka sih sama si Hido. Kayak di situ Hido tuh kelihatan banget tulusnya. Maksud gue, ya oke, pasti kita ngerasa bersalah kan. Cuma mungkin kalau orang biasa, waduh, gimana nih, ya udahlah berdoa dalam hati aja semoga ketemu gitu kan. Cuman Hido bener-bener sampai ngebela-belain lari selama berapa katanya 2 jam ya, dengan keadaan pakai sendal yang gak proper begitu. Itu kayak di situ salah satu poin penting juga sih. Yijin pasti ngerasa berterima kasih banget sama si Hido. Untungnya mereka di Korea ya tahun 98 gitu. Terus malam-malam lagi kejadiannya. Coba lo bayangin kalau di tahun 2021 di Bekasi siang bolong ada kejadian itu. Boro-boro mau lari 2 jam kayak 5 menit juga udah panas banget. Iya, udah hilang bersama debu jalanan. udah hilang, nggak cuman kesabaran lo yang hilang, badan lo pun juga hilang gitu. Nyawa lo juga misalkan lari-lari terus tabrak truk gitu kan yang Gue mau yakin kelipuk. lo gak bakal setulus Hido sih Nat, kalau misalkan itu terjadi sama lo dan sama gue gitu, kayak lo gak bakal sih mencari orang itu buat gue. Kalau buat lo kayaknya enggak, cuman kalau buat Yijin kayaknya gue cariin. Kalau buat izin ya gue di Jaksel juga gue ke Bekasi itu nyariin, gila apa lo? Sampai Cikarang juga gue jabanin Iya, ayo. gue Sampai Tambun. ujung Berung juga gue kejar dah tuh bapaknya. Gue ikutin sampai Cianjur bisnya. Dan gue juga suka sih yang pasin dia protektif banget ke adik cowoknya itu. Iya, walaupun gue masih tetap belum terbiasa melihat Nam Joo Hyuk jadi abang-abang, tapi itu salah satu adegan manis buat gue. Iya, maksud gue kita diliatin sisi lainnya Yijin bahwa dia tuh bukan sekedar anak baik-baik, anak santun biasa gitu loh. Dia juga bisa menunjukkan tarinya kalau misalkan itu berhubungan dengan orang yang dia sayang. Iya sih, enak juga deh kayaknya, tapi itu burger IMF. Dan ngomong-ngomong scene burger itu, waktu sebelum episode 4 tayang ya, waktu pas baru selesai episode 3 itu kan di Twitter sempat rame kan, kayak ngehubungin scene burgernya si Yejin itu dengan scene burgernya si siapa? Anaknya Mince. Hido. Mince di zaman sekarang kayak, mau apa nih, jangan-jangan bener anak bapak nih sama-sama suka burger kayak. Emang sengaja nipu banget sih ini kayak. Sengaja nipu banget. Iya, dia punya scene burger itu untuk dikaitin sama Yijin. Terus dia punya keterkaitan juga sama Yurim yang sama-sama mogok latihan ini kan. Yurim latihan anggar, terus tapi si Mince tuh mogok latihan balet. Iya. Cuman banyak banget sih sebenarnya kemungkinan yang bisa terjadi. Gue nggak tahu ya, apakah mungkin karena fokus gue itu cuman ke Becky Jin sama Nahido kali ya. Jadi kayak gue tidak mencoba untuk ikut-ikutan menebak gitu. Gue nggak tahu sih, kayak jujur aja ketika gue nonton 4 episode ini, gue nggak ada urgensi untuk yang kayak wah siapa ya gitu. Makanya mungkin nggak tahu kenapa ya, beberapa kali gue melihat teori-teori di Twitter pun tuh gue nggak merasa kayak excited gitu buat nebak. Kayak maksud gue ada sampai di titik dimana ketika gue lagi spacing nih drama ini yang kayak gemes gini, terus ada satu temen gue yang balas tweet gue dan bilang kayak tapi kayaknya mereka nggak bakal jadian deh, karena waktu adegan ingat gak lo yang pas si Minci lihat foto sama neneknya, terus yang dia bilang kayak jadi ini Becky Jin gitu, terus kayak
kalau dia itu bapaknya, masa dia gak kenal sama bapaknya, ya gak sih? Terus maksudnya kalaupun misalkan salah satu di antara mereka itu masih hidup di zaman sekarang, masa sih ibunya gak pernah ngenalin sama om dan tante gitu gak sih? Gitu kan. Terus ketika temen gue bilang kayak gitu tuh, gue nggak mendadak tiba-tiba kayak overthinking kayak wah mereka nggak jadian dan segala macem gitu. Entah kenapa ya, gue juga nggak tahu. Karena mungkin kayak tadi gue bilang sih, kayaknya mungkin karena gue terlalu fokus dengan kegemesan mereka di tahun 98 ini. Jadi kayak ketika gue nonton ini, whatever happens, yang penting di tahun 98 ini mereka happy deh gitu. Jadi kayak siapapun bapak lo mau jadi anak ibu susunya siapapun, lo mau dipungut dari panti asuhan manapun, Mince bodo amat. Yang penting Becky Jean di tahun 98 bahagia sama Nahido. Entah kenapa sih. Kalau lo itu gimana tuh? Apa kalau termasuk di orang-orang yang sepenasaran itu dengan identitas dan teori-teori? Sebenarnya nggak maksud untuk penasaran atau gimana, cuman gue emang anaknya kan gampang sedih ya kalau ngelihat orang tidak berakhir bahagia. Jadi gue tuh jadi agak kepikirannya di situ gitu. Gue males kalau sampai gue harus menangis-nangis lagi nonton drama Korea ini gitu. Kayak kalau gue mau nangis-nangis, gue nonton aja tuh drama sebelah yang episode 2 udah majang foto kematian orang gitu. Di sini gue mau fun kan, mau mengubah tragedi menjadi komedi. Cuman kalau misalkan sampai ada yang meninggal atau gimana, kayak lelah sih. Gue yakin Yuri meninggal. Kenapa sih. jadi Yuri? Apa yang bikin lo mikir itu? Karena di masa depan dia nggak ada orang itu. Belum kali, nggak sabaran deh bapak. Dia nggak ada di masa depan, dia udah meninggal. Jadi Yurim tuh Lo ada dendam apa sama Yuri? Coba bilang. Enggak. Jadi waktu itu tuh ada teori di ini teman gue yang bilang sama gue, di orang-orang penonton di Kenets gitu ya. Ada teori di Kenets gitu. Jadi sebenarnya si Mince itu tuh anaknya Yurim sebenarnya. Si Mince itu anaknya Yurim gitu. Tapi si Yurim ini sakit, punya penyakit gitu. Terus meninggal. Dan sebelum meninggal, dia nitipin anaknya ke Hido sama Becky Jean. Tapi Hido sama Becky Jean memang tidak menikah. Memang tidak jadi gitu. Jadi tapi mereka merawat si anak itu. Tapi sampai situ doang tuh gue mendengarkan teori yang dari Kenets itu. Terus kemudian adegan foto kan. Terus gue mikir, kalau dia dirawat sama Becky Jean dari kecil, masa dia nggak kenal sama Becky Jean yang difoto gitu kan? Gue aja kenal muka bapak gue zaman dia masih muda. Nah makanya, di satu titik dalam hidup Kim Min Jae ketika dia masih belum bisa mengenali orang, Becky Jean tuh udah nggak ada. Meninggal juga? Nggak tahu meninggal atau enggak, tapi dia nggak di Korea lagi gitu. Dia tidak berada di dalam kehidupannya Kim Min Jae sampai dia beranjak remaja ini. Kemana? Kok nggak tanggung jawab? Kan udah dititipin amanah. Belum kebentuk tuh teorinya selanjutnya. Gitu katanya. Cuman ya balik lagi kayak gue gak terlalu into this kind of teori sih. Kayak oke seru aja gitu. Karena Yurim sama Jiung tuh juga gemes banget Nat kalau dilihat-lihat. Iya, jadi gue kayak kalau misalkan Mince, tapi masa sih Mince, mungkin Mince gak kenal bapaknya juga sih. Bapaknya mati juga Semuanya aja lo jangan-jangan. Atau jangan-jangan memang mereka meninggal dalam sebuah kejadian bersejarah di Korea, Nat. Oh bisa jadi Pasangan dikaitin ini. gitu ya. Bisa jadi gak? Iya. Kan ibunya si Hido kan pembaca berita kan. Dari awal kan kita dikasih lihat nih kalau dia selalu ngerekam rekaman siaran semalamnya buat dia tonton lagi pagi-paginya kan. Berarti ada sesuatu hal yang penting sama momen yang masuk ke dalam berita itu yang akan jadi momentum ya penting buat drama ini. Oh bisa jadi, bisa. Gue terima. Jadi si Mince sama Yurim sama Jiung atau Becky Jean atau semua orang-orang di masa depan cuman Hido yang bertahan Ya Allah. Tapi menurut lu apa tuh maksud si nyokapnya Hido bilang, bulan lalu aku ketemu sama si siapa namanya Yijin. Oh iya ya kan ketemu ya. Kadang-kadang bisa gila. Apakah beneran ketemu orang atau dia maksudnya itu ngunjungin makamnya? Nah iya itu teman gue juga bilang gitu. Tapi kenapa cuma makamnya Yijin? Kalau yang lain semua meninggal juga, kenapa nggak sekalian dikunjungin? Coba teori lo apa? Gue itu tersentil waktu yang pas adegan Yijin itu akhirnya ketemu si bapaknya kan di terminal itu. Terus di situ dia kayak mendeklarasikan goal hidupnya bahwa
aku akan menyatukan keluarga kita lagi gitu. Terus ya itu berarti goalnya si siapa karakter Hijin ini kan. Sedangkan kalau si Hido kita udah tahu sendiri dari sebelumnya dia pengen jadi atlet anggar gitu kan. Terus premisnya cerita drakor ini kan ya gimana para remaja ini mewujudkan mimpi mereka masing-masing dan saling membantu satu sama lain kan. Jadi kayak ya tujuan utama mereka tuh bukan romance gitu, bukan untuk menyatukan kisah cinta. Jadi gue kayak udah nyerah gitu kalaupun emang nggak end game. Kalaupun emang cuman sebatas persahabatan atau apalah, jadi kayak romance-nya cuma bumbu-bumbu belaka, ya udah gue akan terima gitu. Jadi kalau menurut gue mereka itu sampai tahun yang sekarang ini belum end game gitu. Mungkin sempat jadian, cuman kayak udah terpisah, putus lagi. Cuman pokoknya nggak jadian lah, nggak nikah gitu. Cuman Yijin itu nggak meninggal kalau menurut gue. Ingat nggak pas awal-awal episode 3 itu kan si Minche itu bangun tidur, dia dipanggil-panggil, dia ngerasa dipanggil sama Hido versi muda kan. Padahal itu emaknya yang sekarang. Terus abis itu pas dia pergi, pas dia ini kok ketutup kodenya berapa ya? Terus kayak ada orang yang ngasih tahu dia gitu kan. Cuma langsung di-cut ke adegan masa lalu si Yijin itu nyari tahu kode baru untuk dikasih ke Hido. Nah menurut gue kayaknya orang yang ngasih tahu ngomong soal kode ke si Minche di masa sekarang itu adalah Yijin yang versi tua gitu. Jadi dia sebenarnya masih hidup. Entah mungkin sebelumnya dia pergi kemana gitu, baru balik ke Korea atau gimana, gue nggak ngerti deh. Cuman kayaknya sih mereka pisahnya itu bukan pisah yang buruk gitu ya. Soalnya kan pas si Hido sama nyokapnya lagi bahas-bahas masa lalu sambil liatin foto itu, ekspresinya si Hido itu nggak yang memendam kebencian atau kesedihan yang gimana-gimana sih. Oke. Paling dia kayak kaget aja waktu pas nyokapnya bilang ketemu Yijin. Hah, Yijin berarti udah di sini sejak kapan? Mungkin kayak gitu. Berarti intinya Minche ini bukan anak siapa-siapa, anak tuyul. Minche menurut gue anak Hido dengan lelaki lain. Berarti memang dia anak Hido, bukan anak titipannya Yurim gitu ya. Saat ini gue berubahnya kayak gitu ya. Karena Hido ini tipe yang pasin ini loh di mobil hujan-hujanan itu. Dia kan tipe orang yang ya udah gue harus move on gitu. Bukan tipe orang yang akan berlarut-larut nungguin cinta pertama gitu loh. Sifat manusia bisa berubah loh. Iya memang bisa berubah. Cuman menurut gue kayaknya Hido ini tipe yang cukup strong dan bisa move on. Gak harus merelakan usia puluhan tahunnya hanya untuk nungguin Yijin gitu menurut gue. Jadi mungkin mereka sempat Iya sih, kepisah. Kalau dia nungguin Yijin mungkin dia nggak bisa dapat semua medali-medali yang ada di kamar dia. Iya makanya dia nggak nungguin Yijin. Dia ya dengan kehidupan dia punya menikah dengan lelaki lain, punya anak. Terus mungkin makanya nih mungkin tujuan kenapa drama ini dibuat punya 3 masa yang pas mereka hidup masih SMA, terus mereka kuliah atau kerja itu, habis itu sama masa sekarang. Ya karena akan ada 3 cerita gitu. Yang pertama kan mereka gimana permulaan mereka ketemu, gimana permulaan mereka saling menumbuhkan rasa. Terus mungkin di masa setelah mereka berumur 21 dan 25 itu masa-masa konflik utamanya nih, masa-masa mereka akan benar-benar ditampar dengan kehidupan atau apapun lah yang akan membolak-balikan mereka. Nah di masa sekarang yang 2022-nya ini nih, menurut gue yang akan jadi penyelesaiannya. Mungkin si Hido sama Yijin akan endgame-nya di masa pas mereka tua menurut gue. Gue cuman bisa berharap ketika nanti di masa mereka tua mereka akhirnya menyatu gitu, mereka menampilkan shot Kim Tae-ria menam Joo Hyuk sih. Iya ya, soalnya nggak puas gitu ya kalau misalkan mukanya beda tuh, iya beda aja gitu rasanya. Iya. Tapi di karakter Becky Jin yang di zaman sekarang belum dikasih tahu kan orangnya kayak gimana kan, masih dirahasiakan. Iya kan? sengaja supaya kita menerka-nerka begini dulu. Soalnya kan emang menurut gue drama ini tuh iseng gitu loh. Terbukti yang waktu pas mereka sengaja menyesatkan scene-nya si Yijin matiin komputer supaya kita mikir oh Yijin nih teman chatnya, ternyata malah si Yurim kan. Jadi menurut gue emang ada scene-scene yang sengaja dibuat supaya kita tuh salah paham gitu loh. Cuman yang bikin gue yakinnya lagi dengan teori gue adalah menurut gue Minche ini tuh anak yang kritis gitu loh. Dan sampai sekarang kan bapaknya gak pernah disinggung kan. Masa sih kalau misalkan anak sekritis itu dia gak menahu soal bapaknya, dia gak pernah nanya atau gimana. Jadi kemungkinan menurut gue suaminya si Yijin itu, bapaknya Minche yang asli, udah meninggal gitu. Suaminya si Yijin. Suaminya si Hido gitu. Oh yang itu yang udah meninggal. Jadi si Hido ini akan merasakan apa yang dirasakan nyokapnya dulu. Kan suami nyokapnya dulu
yang mana adalah ayahnya Hido kan meninggal duluan kan. Dan Hido kayaknya di situ sempat salah paham sama nyokapnya gara-gara kematian ayahnya. Jadi Hido akan merasakan hal yang sama. Suaminya meninggal duluan terus anaknya mungkin nanti akan sempat ada selek atau gimana sama si Hido. Oke, berarti nama Kim dan nama Baek itu udah nggak ada lagi dipermasalahkan kan? Menurut gue itu nama lelaki lain. Bukan dititipin di tantenya dan dia ganti nama sesuai sama nama tantenya. Gue kan? berubah pikiran. Ini hidup Hido masih panjang loh. Dia tahun sekarang dia ketemunya sama 4 orang ini. Cuman begitu nanti dia kuliah, dia kerja, siapa tahu akan ada tokoh tambahan lain gitu loh, laki yang akan mengisi hati Hido untuk sementara. Tiba-tiba muncul aktor lain selain Nam Joo Hyuk gitu ya. Kayak lo kok tiba-tiba ada ini. Tiba-tiba Song Kang kan jadi guest star. Mungkin gak ya nanti ada cameo Rain sama Song Hye Kyo sebagai pemain Full House? Kayak gemes gak sih kalau tiba-tiba ada mereka? Iya ya, tapi kayaknya nggak mungkin sih. Song Hye Kyo sibuk. Lo manajernya ya? Dari kemarin WA gue gak dibales. Tapi ngomong-ngomong nih dari tadi kita fokusnya cuma sama Hido sama Yijin. Apa kabar Yuri Mama Jiung yang juga gemes-gemes banget, yang udah dari awal saling menunjukkan ketertarikan satu sama lain dan sudah lebih meyakinkan gitu kisah cinta remaja mereka? Gue jujur gue pribadi ya mereka gemes, cuman belum ada yang terlalu gimana sih, nggak kayak gue ke Hido sama si Yijin ini. Emang bias lu sih emang. Ya memang porsinya masih banyak kan mereka sih. Yurin sama Jiung belum terlalu gimana kan. Masih hujan-hujanan pakai panci. Itu lucu banget. Coba mereka menjunjung tinggi kesederhanaan. Gak perlu lah hujan-hujanan di atas mobil. Buat apa punya mobil kalau ujung-ujungnya basah juga kena hujan? Mendingan gue naik ojek. Ya tapi ujungnya tetap si Yurim sama Jiung ini keki ngelihat Hido sama Yijin turun dari sport car. Tetap iri karena dengki. Yurim jatuh cintanya sama sport car-nya, bukan sama Becky. Bisa-bisanya dia naik Cuman gue cinta suka sih. pertama gue. Dan gue suka sih sama gimana Yurim bersikap ketika Jiung tuh godain dia gitu. Nggak jual mahal ya dia ya. Iya, nggak jual mahal gitu. Untungnya si Yurim kayak dia tahu si Jiung ini emang naksir sama dia, terus dia juga menanggapi itu dengan senang hati gitu. Tapi tetap yang jadi pertanyaan gue pada akhirnya ketika kehidupan asmara dia semulus itu, keluarga dia juga sebaik itu, kenapa nih anak kerasukan setan kalau ketemu sama Hido? Itu aja sih, kayak gue masih belum ketemu sih kayak momen apa sih yang sebenarnya bikin dia jadi kayak kesel banget sama Nahido gitu. Apakah memang cuman gara-gara yang pertandingan Anggar yang waktu itu atau masih ada hal yang lain? Tapi kayaknya sih ada hal yang lain harus gitu. sih. Cuman cuman kalaupun misalkan nanti ada hal yang lain pun, kemudian Yurim tahu kalau Nahido adalah rider 37, ya otomatis dia harus mengubah pikirannya dong tentang kejulitan dia ke Nahido nggak sih? Iya. Jujur sebenarnya gue sempat agak kayak antara kecewa dan malas gitu pas tahu itu si Injolme Yurim. Gue bahkan mikir kenapa nggak ini aja sekalian si pelatihnya kan sempat ke warnet kan. Gue apakah jangan-jangan dia ke warnet mau chattingan gitu, atau si seniornya yang maha benar itu. Tapi gue mikir lagi sih, emang Yurim tuh harus dibuat jadi Injolmi karena dia udah dibuat sengeselin itu ke Hido gitu. Gue nggak tahu lagi apa yang bisa merekatkan hubungan mereka kalau Yurim itu bukan Injolmi. Jadi ternyata Yurim ini nanti akan direkatkan dengan identitas dia sebagai Injolmi, dan sama Jiwon itu ternyata direkatinnya gara-gara dance ya. Jadi scene yang paling berkesan buat lo apa tuh? Yang itu tadi, yang latihan Anggar tadi. Itulah pasti yang latihan Anggar, yang ikat-ikat kaki, naik mobil hujan-hujanan pakai panci, nangkep ikan. Semuanya. Iya, bener. Gue kalau nonton ini tuh gue takut ngelihat sisa waktu, kayak bentar lagi koinnya mau habis nih ke kebahagiaan gue. Nggak berasa banget karena semuanya tuh Gak berasa banget. gue menikmati semuanya sih. Iya benar. Dan gue berharap seperti yang Hido harapkan bahwa kedepannya akan lebih banyak komedi lagi di kehidupan mereka, bukannya tragedi. Karena kayaknya nggak tahu kenapa sih ya, kayak moodnya itu tuh walaupun kita berangkat dari sebuah krisis IMF yang gede banget di tahun 98, tapi mood drama ini tuh kayak nggak serius konflik ekonomi ini gitu. Kayak ternyata justru di tengah permasalahan ekonomi masyarakat ini masih ada sesuatu hal yang membahagiakan untuk disaksikan, untuk dilihat. Dan gue jadi inget
pernah baca wawancara sama sutradaranya kalau nggak salah. Dia intinya bilang kayak masa-masa krisis IMF dulu itu tuh salah satu sejarah yang ini banget lah buat muda-mudi di Korea sana gitu. Dan itu mengingatkan dia dengan kondisi sikon sekarang gara-gara COVID ini. Jadi dia berharap kayak ya bisa membantu kita melewati juga lah. Bahwa kan banyak perubahan kan gara-gara COVID juga kayak ya jadi banyak yang di PHK lah. Terus kayak ekonomi jadi kacrut-kacrutan gitu. Jadi gue berharap dia udah ngomong untuk ala-ala healing nih. Jangan sampai dia malah nyakitin hati kita ya. Gue jitak sutradaranya ntar. Semoga pada akhirnya di episode-episode selanjutnya akan lebih banyak adegan menyenangkan dan lebih sedikit adegan-adegan mengkhawatirkan. Walaupun kita di episode ini aja kita sudah menanamkan bibit-bibit overthinking nih ke kepala orang nih. Ada yang siapa yang mau mati lah, siapa yang ternyata inilah itulah gitu kan. Iya deh, gak apa, hari ini gue mengaku gue salah. Tapi Yurim pasti mati menurut gue. Jahat ya. Terus apa lo yang paling berkesan lagi? Gue di 2 episode terakhir kemarin, ya itu sih yang di latihan, cuman spesifiknya pas udah selesai mati lampu, terus Yijin tuh mendekat kan. Terus tiba-tiba dia Tuh, apa sih? nyalain itu ya. Kayak menurut gue di situ kayak 2,000 years later. tepat menusuk hati gue. Walaupun lo udah punya suami ya, tetep aja ya. Iya, gue terpana cuma pas nonton, habis selesai nonton gue udah kok. Dan di situ juga kita ngelihat ini kan, kayaknya untuk pertama kalinya si Hido itu ngasih tatapan yang berbeda ke Yijin, ya nggak sih? Waktu Yijin buka helmnya itu, kayak sempet terpana gitu. Wah, ganteng juga nih orang. Iya, berarti banget emang di momen itu tuh mereka masing-masing menukar pandang penuh arti gitu, kayak akhirnya jatuh cinta juga nih orang. Dan menurut gue itu balasan yang memang seharusnya Yijin lakukan sih. Mengingat Hido kan sebelumnya udah jauh lebih banyak melakukan penghiburan kan ke si Yijin. Jadi menurut gue kayak ya ini saatnya dia bales lah. Gue juga suka waktu si Hido ngehibur dia pas gagal interview itu. Itu juga gemes banget sih, yang seluruh RT tahu akhirnya dia gagal ngeramal kerja. Iya, dan menurut gue kayaknya Hido itu sebenarnya gak bermaksud untuk ngejek ke si Jin itu deh. Cuman menurut gue dia lebih ke ya otaknya simpel aja gitu. Apa emang dia sengaja ngenyain si Yijin ya, maksudnya ngebecandain? Kayaknya sih sengaja gak sih? Kayak, tapi anyway, kalaupun sengaja atau tidak sengaja juga tetap aja adegan itu lucu. Iya, itu lucu banget sih. Sampai paginya kayak semua orang tuh sampai dikasih Yakult gratis kan sama ibu-ibu. Sama Mbak Yakult. Habisan dia nggak keterima kerja langsung mabuk-mabukan sih. Iya, terus bilang biasaan nih. iya, tapi kan setidaknya aku ngasih kamu selimut. Apaan orang panas malam itu? Iyalah, orang dia habis minum ya panas lah. Gue malah lebih khawatir ini dia nyamukin, kan lagi musim DBD kan. Iya juga sih ya. Gue takut dia digigit sama kelelawar sih. Emang ada? Siapa tahu tahun 98 masih ada yang keliaran. Terus jadi Batman. Batman kan gak digigit kelelawar, gak kayak Spider-Man. Oh iya, sih? maaf, gue bukan pencinta Marvel. Batman bukan Marvel lagi. Gue juga suka sih pas scene yang mulai dari dia dikejar preman itu. Gue kira itu akan berujung tragedi gitu loh. Kayak dia kan udah jadi atlet kan, harus ngejaga badannya, apakah nanti bakal badannya terluka atau gimana. Cuman ternyata diubah jadi scene kocak dan gue suka banget sih. Tapi lo ngerasa gak sih akan satu hari dia akan mengalami cedera gitu? Dengan segala kepetantang-petentengannya Nahido, gak mungkin gak sih dia kayak gak terluka? Iya sih, apalagi Yurim aja yang udah sehati-hati itu tetap ini kan kakinya kena. Ya mungkin itu akan jadi salah satu titik rendahnya si Hido. Asal sih. gak receh aja alasannya. Iya, sereceh bapak-bapak sepedaan yang tiba-tiba ngerasa tertantang. Kenapa sih semua orang di dunia ini gitu pemikirannya, kayak nggak ada yang ngajak lo untuk berkompetisi, kenapa tiba-tiba lo ngerasa insecure sendiri gitu. Ujungnya karma mungkin kan ya. emang efek dari krisis IMF itu kali, Nat. Sama kayak kita nih yang efek COVID, yang nanti juga ketika COVID udah selesai kayak kita pasti akan parno gak sih, salaman sama orang, pasti selalu bawa hand sanitizer kemana-mana, takut kalau tiba-tiba ada orang batuk dan bersin kayak gitu-gitu gak sih? Ya, insecure kalau tiba-tiba ada yang borong masker banyak gitu ya, pengen borong juga. Kayak, ini
Ini tiba-tiba ada panic buying gini gitu. Iya, terus yang pas mereka hujan-hujanan si Jin panik tapi Hido malah nggak apa-apa, seru. Menurut gue kayak Hido tuh apa ya, tipe orang yang sangat kita butuhkan banget sih. Kayak dia tuh bisa membuat semua keadaan yang tidak menyenangkan jadi suatu hal yang menyenangkan. Kayak gue banget gak sih? Justru lu sangat membutuhkan Hido sih, biar lo nggak suram mulu kayak Yijin. Emang gue suram? Nah, selama ini gue merasa hidup gue suram. Oh gitu. Oke, kalau gitu sampai sini aja podcastnya Drakor, gak akan ada season-season selanjutnya. Loh, lu gue sama-samain sama Yijin, lo bukannya merasa terhormat? Gak ada ya, yang ada juga orang-orang akan benci sama gue kalau misalkan lo nyamain gue sama Ijin. Jelas-jelas gak ada mirip-miripnya. Sabar Pak, sabar. Terus gue juga suka banget pertemuan pertama mereka berlima yang awkward itu. Oh iya yang di foto, iya, yang tiba-tiba ibunya nemu kamera. Detik dia megang kamera itu dan memfoto, gue langsung gak enak nih feeling gue, pasti mau kesedih-sedihan bener kan. Begitu potret mereka langsung jadi foto yang kusam itu, entah kenapa gue nggak sedih sih, kayak Ku buka Iya. album biru. langsung menjadi memori kenangan. Tuh kan, pasti ada yang mati di antara mereka. Gue yakin pasti ada yang mati. Tapi kalau ada yang meninggal kok, maksud gue waktu si ibunya Hido nyebutin satu persatu ke si Mince, reaksinya tuh datar aja gitu. Kalau misalkan ada yang meninggal kan harusnya dia ada ini dong. Udah lama meninggalnya berarti, Nat. Jadi udah mati Jadi- rasa gitu, jadi nggak ada kesedihan lagi. Iya, udah move on gitu. Ini tetep ya dengan keyakinan ada yang meninggal ya. Iya. Pokoknya gue sangat menantikan momen Hido akhirnya jadi bucin sih, karena kan selama ini dia tuh sepolos itu kan, kayak di otaknya tuh cuma ada Anggar sama Full House. Terus gimana anak kayak dia akhirnya jadi kepikiran cowok tampan, dan gimana dia harus menekan perasaannya, itu akan lucu sih menurut gue.